Madu yang berkualitas baik itu kandungan air tidak boleh lebih dari 18-20%. Kita dapat mengetahuinya dengan cara mencoba meneteskan madu. Kalau tetesannya itu mengalir dengan lancar, itu berarti kadar airnya masih tinggi. Kadar air yang tinggi pada madu menyebabkan efek antibakteri yang berkurang. Salam sehat. Bagi sobat sehat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas topik mengenai madu untuk kesehatan kita. Topik yang sangat penting menurut saya, terutama di masa pandemi COVID-19 kali ini. Gagasannya timbul melalui sabda dan petunjuk Rasulullah tentang pemanfaatan madu. Antara lain yang menyatakan gunakan dua hal untuk penyembuhan, yaitu madu dan Quran. Petunjuk lain adalah mengenai pemanfaatan madu untuk mengatasi diare. Saya juga akan membahas tentang aktivitas antibakteri madu pada saluran pernafasan. Kesehatan saluran nafas, saluran cerna penting sekali di masa pandemi. Mengapa? Karena kuman bisa masuk melalui kedua saluran itu. Madu adalah pemanis alamiah yang sudah berusia tua. Karena itu mengundang banyak sekali penelitian ilmiah. Diketahui sekarang ini aktivitasnya sebagai antioksidan dan anti radang. Dan ini mengartikan peranannya pada sistem imun. Selain aktivitas lain yaitu pada antibakteri, antitumor, menjaga fungsi liver dan jantung. Terdapat lebih kurang 200 senyawa kandungan di dalamnya. Yang utama adalah gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Juga ada vitamin, mineral, zat bioaktif yaitu senyawa golongan flavonoid, asam amino, dan lain-lain sebagainya. Berkaitan dengan petunjuk pemanfaatan madu untuk mengatasi diare, itu artinya adalah mengatasi gangguan saluran cerna. Karena salah satu penyebab diare adalah gangguan pada saluran cerna. Ada sebuah penelitian yang menarik untuk mengetahui manfaat atau peran madu yang dikonsumsi bersama dengan probiotik. Probiotik adalah bakteri menguntungkan yang hidup di usus. Perannya sangat besar, yaitu untuk membantu pencernaan dan penyerapan sari makanan. Kalau kekurangan bakteri, itu terjadilah keadaan seperti diare yang saya katakan tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi madu dan probiotik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium terjadi kombinasi atau sinergisme kerja yang sangat baik, yaitu terbukti melalui terjadinya peningkatan keseimbangan bakteri yang terdapat di dalam usus. Keseimbangan bakteri mengindikasikan kesehatan saluran cerna. Terkait peran pada saluran cerna, saya ingin sekali membahas tentang penelitian yang dilakukan terhadap madu manuka, salah satu madu yang sangat terkenal yang berasal dari benua Australia dan Selandia Baru, untuk efeknya pada luka yang timbul pada usus. Madu manuka ini sangat terkenal aktivitas antioksidan yang tinggi. Antara lain karena terdapatnya senyawa golongan flavonoid yaitu pinose, sembrin, dan krisin. Penelitian ini menggunakan hewan coba tikus, terbagi dalam beberapa golongan, yang dilukai ususnya melalui pemberian etanol. Salah satu kelompok itu diberi terlebih dahulu madu manuka sebelum ususnya dilukai melalui pemberian etanol tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada kelompok yang diberi madu manuka sebanyak 2,5 gram per kilogram berat badan sebelum pemberian etanol, tidak terjadi luka pada usus. Berbeda sekali dengan kelompok yang tanpa pemberian madu yang diberi etanol. Secara signifikan terlihat luka yang sangat besar. Hasil penelitian ini menguatkan pendapat para ahli tentang peran madu, segala jenis madu, bukan saja madu manuka, sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas perusak sel, menumbuhkan glikoprotein yang melindungi dinding mukosa usus dan lambung, dan mengendalikan proses peradangan. Kita tahu kalau ada luka pasti timbul peradangan. Konklusi yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian yang sudah disebutkan tadi adalah, pertama, madu sesuai sekali untuk mengatasi salah satu penyebab diare, yaitu ketidakseimbangan bakteri
menguntungkan yang hidup di usus. Konklusi yang kedua adalah peran madu untuk mencegah atau menyembuhkan luka yang mungkin timbul pada kondisi gangguan asam lambung atau gastritis yang kronis sifatnya. Berikutnya saya ingin sekali membahas mengenai aktivitas antibakteri madu. Aktivitas antibakteri alamiah memang dipunyai oleh madu, disebabkan antara lain karena tingginya kadar gula, sifat asam, dan terdapatnya senyawa hidrogen peroksida yang terjadi akibat peristiwa oksidasi glukosa semasa proses pematangan madu. Pembentukan hidrogen peroksida ini memang sensitif terhadap gangguan panas dan sinar. Oleh karena itu perlu sekali diperhatikan penyimpanan madu agar supaya lebih awet karena terhindar dari pengaruh sinar dan cahaya langsung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemberian madu dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan dari batuk yang terjadi akibat infeksi saluran pernafasan. Informasi ini sangat berharga, terutama pada penggunaan antibiotika pada anak-anak. Dalam hal ini madu bisa digunakan sebagai alternatif karena penggunaan antibiotika pada kondisi gangguan saluran nafas termasuk batuk tadi bisa berpeluang menyebabkan terjadinya resistensi atau kekebalan. Bagaimana dengan pertanyaan yang sering kali saya terima dari penderita diabetes tipe 2? Apakah mereka boleh mengkonsumsi madu? Penelitian untuk mengetahui efek madu terhadap kondisi penderita diabetes sudah banyak dilakukan, termasuk terhadap hewan coba dan bahkan manusia penderita diabetes tipe 2. Hasilnya bervariasi. Ada hasil yang menunjukkan terjadinya perbaikan sel pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang memecah glukosa. Ada hasil yang menunjukkan perbaikan berupa penghambatan penyerapan glukosa oleh usus. Tetapi ada pula hasil yang menunjukkan tidak terjadinya signifikansi penurunan kadar glukosa. Sehingga penelitian terakhir meragukan aktivitas madu sebagai penurun kadar gula darah pada penderita diabetes. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa tergantung tingkat keparahan, madu masih dapat dipertimbangkan pemakaiannya untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Mengapa? Karena madu adalah bahan alam. Bahan alam itu bekerja menciptakan kembali keseimbangan di dalam fungsi-fungsi organ tubuh. Karena kita tahu diabetes adalah termasuk penyakit yang terjadi karena ketidakseimbangan fungsi-fungsi organ di dalam tubuhnya. Tentu saja harus disertai dengan persyaratan yang ketat. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan pola hidup sehat, terutama pola makan. Melakukan konsultasi dengan dokter secara teratur. Mengikuti atau mentaati petunjuk dokter dalam minum obat. Dan melakukan pengecekan kadar gula darah sendiri secara teratur. Bagaimana cara memilih madu yang berkualitas? Kualitas madu menentukan kualitas kerja zat kandungannya. Tidak mudah memilih, terutama madu yang berkualitas nomor 1, karena pasti banyak pemalsuan. Dalam hal ini, ya patokan umum yang bisa kita tempuh, yaitu memperhatikan siapa produsennya, kemasannya, cara pemakaiannya. Kalau kita ingin mencoba melakukan pengecekan kualitas madu, dapat terutama dengan memperhatikan kadar kandungan air. Caranya bagaimana? Madu yang berkualitas baik itu kandungan air tidak boleh lebih dari 18-20%. Kita dapat mengetahuinya dengan cara mencoba meneteskan madu. Kalau tetesannya itu mengalir dengan lancar, itu berarti kadar airnya masih tinggi. Kadar air yang tinggi pada madu menyebabkan efek antibakteri yang berkurang. Petunjuk lain, timbulnya kristal. Kristal yang cepat timbul itu mengindikasikan juga kandungan air yang tinggi. Seharusnya pada madu yang bermutu baik, kristal baru timbul lebih kurang 3 bulan setelah kemasan dibuka.
Hal lain juga yang perlu mendapat perhatian adalah cara penyimpanan seperti yang saya katakan tadi. Jangan disimpan di tempat yang berbahan logam, karena kemungkinan bisa timbul reaksi yang tidak kita kehendaki. Dan sekali lagi harus disimpan di tempat yang jauh dari pengaruh sinar ataupun cahaya. Demikian, semoga isi video ini membawa manfaat bagi kesehatan kita bersama. Apabila Sobat Sehat mempunyai pertanyaan seputar jamu, herbal, atau bahan alam, silahkan mengirimkannya melalui email di bawah ini. Salam sehat.